Nah, pertanyaannya tuh yaitu apa yang Bapak ketahui tentang radikalisme dan terorisme? Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat ya. Amin. Nah, pertama tentang radikalisme ya. Ya. Ya, pertama radikalisme itu kalau kita arahkan kepada konotasi yang buruk itu sangat membahayakan diri, keluarga dan juga negara. Kenapa saya bilang membahayakan? Karena pemahaman radikalisme ini adalah pemahaman yang menganggap pemahaman dia paling benar. Sementara pemahaman orang salah semua. Nah, orang itu kalau udah salah, maka kalau dibunuh halal darahnya. Nah, itu kan pemahaman yang buruk. Jadi tidak bisa ditolerir pemahaman radikalisme ini. Kalau terorisme, Pak? Kalau terorisme itu adalah memberikan, dari asal katakan teror, meneror orang, mengganggu ketentraman orang. Nah, terorisme apa? Adalah mengganggu bukan hanya orang tapi juga negara. Dengan cara apa? Bisa jadi dia dengan cara memberikan bom, bisa saja dia memberikan dengan cara melukai orang. Nah, itu terorisme yang tidak dibenarkan dan itu banyak terjadi di kasus-kasus BNPT, Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme. Kata mereka bahwa yang masuk penjara di sini, yang warga binaan narapidana adalah mereka yang ternyata terpapar pemahaman radikalisme sehingga mereka meneror orang dan orang tersebut tidak sepaham sama dia, maka dianggapnya mereka itu adalah halal darahnya dan itu masuk surga kata dia. Nah, kira-kira Bapak ada nggak dengar-dengar isu-isu yang lagi viral sekarang ini tentang terorisme? Ada contoh misalnya isu-isu terorisme dalam hal agama ya. Yang ini sebenarnya menjadi santapan sehari-hari bagi orang-orang yang suka menebar isu ini. Apa dia? Pertama, yang kejadian ketika di salah satu daerah di Indonesia ini, ketika berbeda dengan agama dia, padahal dia itu cuman melakukan ibadah yang mana ibadahnya itu sudah diatur oleh Indonesia. Indonesia ini kan ada 6 nih agama nih. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik dan seterusnya. Nah, karena dia adalah agama A misalnya, lalu menganggap agama B yang berbeda dengan agama dia adalah orang ini yang agama B yang berbeda ini dianggapnya itu adalah musuh. Sehingga dia teror dan dia hancurkan rumah ibadah orang yang beda dengan agama dia. Nah, itu yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Atau yang kedua, ini tadi kan yang pertama adalah orang beda agama. Ini ada yang kedua nih, apa dia? Sama-sama satu agama dia, tapi beda pemahaman ibadahnya saja. Misal dalam Islam, yang satu tidak berkunut, yang satu berkunut. Hanya gara-gara berkunut saja orang nggak toleran masalah itu. Akhirnya apa? Gontok-gontokan, berantem, dan itu sering terjadi di Pekanbaru. Apa dia? Berbeda meyakini kalau manhaj yang berbeda dengan dia halal darah dibunuh. Kalau udah halal darah dibunuh, maka surga jaminannya. Nah, ini sebenarnya doktrin-doktrin yang salah. Nah, mudah-mudahan lewat video ini ya bisa mengedukasi orang bahwa bahaya pemahaman radikalisme itu sangat merusak sendi-sendi kehidupan kita. Nah, berarti salah satu untuk mengurangi dari sifat terorisme dan radikalisme itu berarti salah satunya mengedukasi ya Bapak? Betul sekali, edukasi tidak hanya lewat kampus, kuliah, lewat video seperti ini, lewat sayembara, buat misalnya medsos, buat semacam tagline bahaya radikalisme. Nah, itu senang, apalagi anak Gen Z ini kan suka medsos kan. Nah, kalau mendengar kata teroris, apa sih yang terpikir di benak Abang? Kalau kita bicara terkait teroris ya, teroris itu bisa dibilang suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang dapat mengganggu, mengancam dan juga merusak kedaulatan dari suatu wilayah. Baik, menurut Abang contoh-contoh dari terorisme itu apa aja sih Bang? Contoh terorisme itu cukup banyak ya. Salah satunya bisa juga dengan terorisme menggunakan bom, terus dia masuk ke dalam suatu instansi, mungkin contohnya dalam bank atau dalam tempat-tempat umum ya, seperti publik, contohnya mall, dan itu sangat mengganggu kenyamanan dan juga keamanan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Baik, dari contoh-contoh itu Abang pernah lihat nggak sih atau menyaksikan secara langsung di kehidupan nyata, Bang? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup, saya belum pernah menyaksikan terorisme dan saya tidak ingin menyaksikan terorisme itu sendiri. Saya mau nanya
nanya, apa sih terorisme menurut kakak? Menurut saya, terorisme itu tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut seseorang. Jadi apa contoh-contoh dari terorisme itu, Kak? Contoh-contohnya itu apa? Yang bom atom yang ada di Plaza Atheneum Jakarta. Bom atom. Jadi kakak pernah nggak menyaksikan atau melihat di sosmed tindakan dari terorisme tersebut? Belum. Begitu ya, Kak? Iya. Terima kasih. Iya. Halo Kak, jadi saya mau nanya, apa sih radikalisme yang kakak ketahui? Menurut saya kalau paham radikalisme itu adalah suatu paham yang menginginkan perubahan sosial dengan cara kekerasan atau drastis, gitu. Jadi apa saja contoh-contoh dari tindakan radikalisme itu, Kak? Contohnya kayak pembulian, pelecehan, gitu. Di antara contohnya tadi, pernah nggak sih kakak melihat tindakan pembulian atau pelecehan? Pernah di media sosial. Halo Kak, mau nanya nih, menurut kakak apa sih terorisme itu? Kalau menurut aku nih, terorisme itu adalah suatu kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menimbulkan kerusuhan ataupun kerusuhan massal yang terjadi pada suatu tempat. Nah, menurut kakak apa sih faktor penyebab orang melakukan terorisme? Sebenarnya kalau masalah faktor-faktor itu pasti ada eksternal dan internal, tapi mungkin salah satu faktornya itu adanya ketidakadilan terhadap suatu kelompok tersebut, maka terjadinya kegiatan terorisme itu. Nah, menurut kakak apa sih contoh dari terorisme itu sendiri? Yang setahu aku nih, kalau misalnya contoh terorisme itu dia ada penculikan, pengeboman di suatu tempat, kayak yang di Serina kemarin tuh kan ada tuh pengeboman, itu sih contoh terorisme menurut aku. Ya, bagus. Makasih sih Bang. Saya mau nanya nih, menurut Abang apa sih pengertian dari terorisme? Kalau menurut saya terorisme itu tindakan kekerasan yang banyak merugikan berbagai pihak. Contoh kayak pembantaian, kayak pembunuhan, seperti itu. Jadi Abang pernah nggak melihat atau menyaksikan tindakan terorisme itu baik secara langsung ataupun di media sosial? Kalau untuk saat ini tindakan terorisme banyak di media sosial yang saya lihat, karena terutama kayak kasus di Palestina, karena tindak kejahatan yang dilakukan dari pihak Israel itu sangat merugikan seluruh warga Palestina yang telah melakukan pengeboman dan pembunuhan anak kecil. Permisi Bang, mau nanya nih, menurut Abang apa itu terorisme? Terorisme itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang ataupun yang membuatkan seseorang itu tidak nyaman, yang dipahami ataupun yang dilandasi oleh suatu paham tertentu. Nah, menurut Abang apa sih contohnya? Contoh terorisme itu contohnya itu adalah seperti kita melihat kasus-kasus seperti adanya peledakan, terus penghancuran satu bangunan dan lain sebagainya, pensabotasean. Itu merupakan satu tindakan-tindakan yang dasari dari sebuah paham yang dianut oleh seseorang tersebut, yang mana ketika mereka ingin menghancurkan sesuatu, mereka akan mendapatkan imbalan yang lebih besar, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan filosofis. Pernah nggak sih Abang menyaksikan secara langsung atau lihat di media sosial atau gimana? Kalau untuk melihat secara langsung mungkin tidak, karena lingkungan kita tergolong aman untuk kasus-kasus terorisme seperti itu. Tetapi kalau melihat sosial media itu sangat banyak sekali, terutama di daerah Jawa yang tentunya penduduknya sangat padat. Yang pastinya probabilitas terjadinya terorisme pasti sangat besar di daerah sana. Jadi pastinya ada. Apa sih menurut kamu intoleransi itu? Menurut saya intoleransi itu adalah gimana seseorang itu dia tidak mentoleransi atau tidak bisa menghargai orang lain. Contohnya itu seperti tidak bisa menghargai orang tuanya, guru ataupun teman-temannya. Misalnya nih di zaman sekarang, kenapa masih banyak anak muda yang memilih dalam berteman? Mungkin kalau untuk memilih itu kan seperti circle gitu ya. Kalau misalnya circle itu paling dia itu memilih tempat dia nyaman gitu. Maka ada juga karena pemilihan teman itu karena pengaruh dari teman juga, yang buat ada pengaruh baik dan pengaruh buruk juga. Kamu pernah nggak di posisi yang kayak dipilih-pilih dalam suatu pertemanan itu? Tapi alhamdulillah tidak pernah. Tapi kalau misal kejadian itu banyak saya jumpai di kampus, di SMA maupun SMP. Nah lalu saya lebih banyak ketemu di SMP. Kenapa? Di SMP itu banyak sekali teman-teman saya memilih teman-teman untuk bekerja sama ataupun bahkan bisa meninggalkan teman-teman yang tidak bisa melakukan kerjasama. Oh begitu ya? Ya. Menurut kakak, kalau mendengar terorisme itu apa yang kakak ketahui? Terorisme itu sendiri lebih ke perbuatan atau perilaku seseorang atau sekelompok kepada korbannya
yang menggunakan kekerasan sehingga korban tersebut menimbulkan rasa cemas ataupun rasa takut dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terorisme tersebut. Nah, selanjutnya tuh apa yang kakak ketahui contoh terorisme itu? Kalau contoh terorisme itu kan lebih ke kejadian yang bom bunuh diri itu ya kan. Nah, kejadian itu sekitar tahun 2000-an, lebih tepatnya di Bali. Nah, kejadian itu kan lebih mengesankan daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi mungkin itu lebih diingat sih dari yang lain. Menurut kakak apa sih yang mendorong untuk orang-orang tuh sampai melakukan terorisme itu? Mungkin ke dia agamanya kurang gitu ya kan, pengetahuan tentang agamanya kurang. Baru pergaulannya juga salah. Jadi dari pergaulannya yang salah, tentang agamanya juga kurang. Jadi sehingga mendorong dia lah menjadi salah satu pelaku dari terorisme tersebut. Nah, yang terakhir kakak menurut kakak solusi dari agar orang-orang yang terorisme ini berkurang gitu atau tidak ada lagi? Solusinya ya kan karena dia salah pergaulan itu, kalau dia merasa dia emang dari awal udah salah pergaulan, mungkin dia lebih sadar untuk cari pergaulan dia yang lebih baik, tentang cari pertemanan dia yang agamanya bisa membantu membawa dia ke jalan yang baik. Dari kata intoleran, menurut abang intoleran itu apa sih? Oke, baik. Intoleran itu menurut saya suatu keadaan yaitu seseorang itu tidak menghargai orang lain dari segi perbedaan. Jadi dia menganggap orang lain itu berbeda dengan dirinya sehingga dia tidak menghargai itu. Itu sih yang saya tahu. Oh baik. Dari kehidupan nyata nih, abang pernah lihat nggak sih orang mempunyai sikap intoleran itu, atau abang yang menjadi korban dari sikap intoleran orang tersebut? Oke, jadi kalau intoleran itu kan banyak sisi ya. Salah satunya dari agama misalnya. Jadi saya sudah sering lihat kejadian-kejadian intoleran ini, seperti kayak ada berita misalnya larangan ibadah gitu di hari-hari tertentu. Itu kan menurut saya itu sangat miris, karena harusnya kita harus toleransi, karena mereka aja menghargai dia gitu. Pak, dia tidak menghargai orang lain, dia membatasi hak orang lain, padahal itu adalah suatu haknya gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih bang, kenapa sih orang-orang tersebut mempunyai sikap intoleran itu? Biasanya dari sisi pendidikan, maksudnya ilmunya tentang intoleran itu mereka belum memahami dengan baik gitu. Jadi yang mereka tanamkan di mindset mereka adalah bahwa semua orang ini harus sama dengan dia. Kalau ada yang berbeda ya dia nggak akan menghargai dan dia nganggap itu salah. Padahal kan tidak seperti itu. Makanya dari paham-paham yang tidak benar itulah menyebabkan adanya intoleran. Menurut abang apa sih intoleran itu? Intoleran itu adalah tidak menerima pendapat ataupun agama-agama dari lain maupun pendapat orang tersebut. Nah, secara kehidupan nyata nih, abang pernah nggak sih lihat teman atau orang lain yang bertindak intoleran itu? Pernah sih, contohnya saja yaitu orang yang berintoleran itu contohnya di agama. Banyak sekali nih di Indonesia itu orang yang intoleran itu, contohnya itu orang pada hari raya mereka terganggu dengan suara musik azan ataupun takbiran. Baik, pertanyaan terakhir nih, kenapa sih orang-orang bisa punya sikap intoleran itu? Mungkin satu, karena mereka yakin dan percaya penuh kepada agama mereka dan tidak mau berintoleran. Karena dalam agama diajarkan untuk meyakinkan sepenuh hati kepada agama tersebut. Menurut kamu, apa yang kamu ketahui tentang sikap intoleransi? Intoleransi itu adalah sikap yang tidak menghargai perbedaan di antara individu ataupun kelompok dalam konteks agama, ras, suku maupun budaya. Di zaman sekarang ini, apa penyebab terjadinya masalah sikap intoleransi? Masalahnya di masyarakat itu mungkin banyak kasus di mana ya masyarakat menolak pendirian rumah ibadah di daerah tertentu. Misalnya di daerah yang mayoritas Muslim, masyarakat menolak pendirian pembangunan gereja, ataupun sebaliknya di daerah yang mayoritas Kristen, masyarakat menolak pembangunan rumah ibadah masjid. Kemudian ya
banyak kasus di mana penganut kepercayaan di luar 6 agama resmi itu seringkali tidak mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan publik. Nah, hal ini kan tentu menimbulkan ketidakadilan ya, perlakuan terhadap kelompok minoritas. Untuk penyebabnya itu mungkin karena mereka merasa kelompok mereka itu lebih baik daripada kelompok orang lain. Terus pengaruh media sosial juga ya, di mana kan media sosial itu kan sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian dan berita hoax di masyarakat. Pada lingkungan kampus tuh bagaimana sih cara meningkatkan sikap toleransi dengan sesama teman? Cara menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan kampus ya bisa dengan saling menghargai perbedaan yang ada pada teman kita tanpa memandang mereka dari agama, ras, suku yang berbeda. Kemudian kita bisa aktif di sebuah komunitas gitu agar kita bisa saling memahami. Kemudian untuk berkomunikasi itu harus dengan sikap yang terbuka dan menghargai pendapat teman, meskipun pandangan kita terhadap mereka itu berbeda. Oh begitu ya. Menurut kakak apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu adalah suatu paham untuk merombak tentang dasar-dasar konsep dasar negara kayak sosial, kondisi sosial dan politik suatu negara itu biasanya menggunakan kekerasan. Nah, contoh radikalisme yang kakak tahu itu apa sih? Contohnya itu adalah yang pernah terjadi itu peristiwa G30 SPKI. Itu kan mereka ingin merombak ideologi negara menjadi komunisme, negara komunis. Terus juga pasangan LGBT itu termasuk juga. Soalnya itu kan bertentangan dengan ideologi negara kita di Pancasila. Nah, menurut kakak itu apa sih alasan terjadinya seperti itu? Menurut aku alasannya itu karena pengaruh lingkungan juga, pengaruh pergaulan, dan juga karena kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai dari Pancasila. Abang, apa sih intoleran itu? Intoleran itu mungkin adalah sikap di mana seseorang itu kayak mengabaikan nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang tergantung di dalam agama, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Nah, kalau misalkan zaman sekarang nih banyak yang memilih-milih teman itu apa sih? Dikat lah mas. Apa tadi pertanyaan aku? Di zaman sekarang kenapa sih banyak orang yang memilih-milih dalam berteman? Mungkin salah satu alasannya mungkin sudah terpaku dalam circle mereka, dimana kan sekarang kita tahu kayak di kelas tuh adalah kita sebagai satu keluarga, dan di dalam kelas itu masih ada beberapa circle atau kelompok-kelompok yang dimana dia tuh nggak mau terlalu berbaur kepada teman-teman yang lainnya gitu. Nah, jadi sekarang kamu pernah nggak ada di posisi dipilih atau memilih dalam berteman? Sepertinya pernah, karena wajar sih menurut saya ketika kita memilih dalam berteman, karena pada dasarnya kita tuh harus menyesuaikan pribadi kita dengan teman yang akan kita berbaur setiap harinya. Kalau mendengar kata radikalisme itu apa yang kakak ketahui? Menurut aku pribadi, radikalisme itu aliran yang menginginkan perubahan secara total baik di bidang budaya, sosial juga agama. Yang perubahannya secara totalnya secara ekstrim gitu. Kalau radikalisme ini apa saja contoh yang kakak ketahui? Kayak terorisme contohnya ya. Terorisme itu pernah nggak kakak mendengar berita-berita yang telah terjadi di kehidupan ini? Pernah, contohnya waktu di terorisme yang ada kejadiannya di Polda waktu itu. Nah, apa yang kakak ketahui kalau mendengar dengan kata radikalisme? Radikalisme nih ya, menurut pendapat saya sendiri adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dia itu menginginkan perubahan secara total nih. Nah, perubahannya ini, sikapnya ini sebenarnya bertentangan gitu dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentunya. Nah, kakak tahu nggak apa tuh contoh-contoh dari radikalisme itu yang kakak ketahui aja nggak apa-apa? Saya pernah mendengar dari sejarah-sejarah kita dulu, bahwasannya radikal ini pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya itu peristiwa G30 SPKI. Nah, sebenarnya kejadian itu tuh berawal dari adanya orang-orang yang menganut paham ini sebenarnya. Nah, kalau buat radikalisme ini pernah nggak kakak temui di dunia nyata atau di mana kakak temui? Sebenarnya belum pernah ya, karena biasanya kan mereka ini cenderung tertutup ya. Dan kalau mereka ingin menyampaikan pemahaman mereka, pastinya nggak akan terbuka gitu kan. Nah, jadinya semoga kita nggak akan ketemu sih orang yang kayak gini, karena cukup berbahaya juga. Satu lagi nih kak, menurut kakak gimana solusi agar tidak adanya terjadi radikalisme ini? Ya, kita tuh harus bisa memilih pertemanan, bukan kita memilih sih, lebih ke kita harus tahu yang mana teman yang baik dan mana yang buruk.
kita harus memilah semua informasi yang datang ke kita supaya nggak semua informasi itu kita telan bulat Ya, gitu. berarti kita pilih dulu mana yang betul, mana yang Dan juga tentunya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila juga dalam hidup kita supaya kita tuh terhindarlah dari paham-paham yang berlainan itu. Nah, kalau mendengar kata radikal itu apa yang terpikirkan oleh kakak? Kalau menurut saya radikal itu kayak pemahaman yang terlalu terlalu ekstrim, berlebihan. Misalkan dia kayak menganut suatu agama, dia menganggap dirinya itu kayak lebih benar dan semua orang salah gitu. Mungkin itu aja. Kemudian apa faktor pendorong orang memiliki sifat radikal itu, Kak? Biasanya orang kayak gitu tuh yang tidak dia jatuhnya juga ke itu intoleran sebenarnya. Dia nggak mau toleransi orang lain, terus juga dia sikapnya egois dan merasa eksklusif gitu. Nah, terakhir Kak, apa itu solusi dari orang yang memiliki sifat intoleran ini? Solusi gimana maksudnya tuh Kak? Solusi misalnya kayak mengatasi biar nggak radikal gitu Kak. Kalau kayak gitu tuh yang pertama sebenarnya kalau miliki sikap yang radikal tuh sebenarnya kita nggak sadar. Jadi harus ada orang yang nyadarin kita gitu Kak, entah teman, keluarga gitu. Karena kalau misal kita masuk ke suatu kayak ruang lingkup gitu kayak organisasi gitu kan, kadang bisa juga otak kita dicuci sama mereka gitu. Jadi tanpa sadar kayak gitu Kak. Dari kata radikalisme nih, menurut kakak radikalisme itu apa sih? Kalau menurut aku ya radikalisme itu suatu tindakan kekerasan untuk menunjukkan aksi dalam suatu masalah. Contohnya kayak radikalisme ini kayak demo-demo gitu, misalkan kenaikan harga BBM tapi dengan cara kekerasan gitu. Baik, jadi apa sih faktor pendorong orang-orang yang radikal itu melakukan tindak radikalisme itu, Kak? Mungkin faktornya itu faktor emosional ya, mungkin kali ya keinginan tidak tercapai, jadi mereka tuh melakukan aksi kekerasan supaya apa yang mereka inginkan tuh tercapai gitu. Jadi mereka tuh melakukan kekerasan atau merusak segala sesuatu supaya mendapat apa yang mereka inginkan sih. Kalau menurut aku. Menurut abang dari kata terorisme itu apa sih Bang? Kalau dari kata terorisme sebenarnya teror ya, meneror orang seperti itu. Baik, dari kata terorisme sendiri, contoh-contoh dari kegiatan terorisme itu apa sih? Yang banyak diketahui seperti bom misalnya. Baik, abang pernah lihat nggak sih kegiatan dari terorisme itu kayak di kehidupan nyata ataupun di media sosial gitu Bang? Belum sih, tapi kalau lihat beritanya pernah, tapi kalau merasakan sendiri di lingkungan belum. Beritanya kayak mana tuh Bang? Ya, seperti pengeboman di tempat ibadah ataupun di tempat ramai seperti itu. Baik. Makan bakwan. Debbie. Cantik kali kakak nih Kak. Di mana?